Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina Muhammad nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun wal muslimat usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dengan segala kebaikan Allah memberikan kita kesempatan untuk beribadah dengan khusyuk di pagi yang sangat cerah ini. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita, menjaga iman kita, menjaga Islam kita, sehingga kita dapat menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan hari terbaik, yaitu yaumun takhruju minad dunya ilallahi mu'mina, yaitu hari di mana kita kembali kepada Allah. Kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan beriman. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sangat indah dan baik. Sering kita kenal dengan istilah Al-Asmaul Husna. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan milik Allah lah nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, maka serulah ia, berdoalah kepadanya dengan menggunakan nama-namanya yang indah itu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'ah illa wahid man ahsaha dakhalal jannah. Yang artinya, sesungguhnya milik Allah lah 99 nama. Barang siapa yang menghitungnya, maka dia akan masuk surga. Para ulama menjelaskan, maksud dari menghitung nama-nama Allah memiliki 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah hafal nama-nama tersebut. Tahapan yang kedua adalah memahami makna nama-nama indah tersebut. Lalu yang ketiga, tahap yang ketiga adalah mengamalkan kandungan nama-nama indah tersebut.
Di antara nama-nama Allah yang indah itu adalah Al-Hakim. Al-Hakim berasal dari kata hikmah yang bermakna Allah Maha memiliki hikmah. Allah Maha bijaksana. Tidak ada sesuatu pun yang diciptakan oleh Allah melainkan ada tujuan, melainkan ada maksud, melainkan ada fungsi, termasuk kita semua manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, wahai Tuhan kami, sungguh Engkau tidak menciptakan semua ini secara sia-sia. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Allah menciptakan hewan-hewan. Allah menciptakan matahari. Allah menciptakan langit. Allah menciptakan awan. Allah menciptakan segala yang ada di alam semesta ini. Semua memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing. Lalu kita sebagai manusia pasti tahu apa tujuan kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, melainkan agar mereka menjadi hamba-hambaku, berkhidmat kepadaku, bersujud kepadaku, bersimpuh kepadaku. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini kita mengawali pagi yang cerah ini dengan bersujud kepada Allah, dengan bertakbir mengagungkan namanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertahmid dengan mengucapkan walillahil hamd. Lalu kita sujud, meletakkan anggota badan kita yang paling terhormat, yaitu kepala kita, wajah kita, di tempat kaki kita berpijak untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah kurang lebih 1 bulan lamanya di bulan Ramadan. Kita berpuasa, kita menahan lapar dan dahaga sepanjang siang. Lalu kita dirikan sholat tarawih sepanjang malam. Kita menghiasi malam-malam kita dengan Al-Quran. Kita membaca Al-Quran. Kita membayar zakat fitrah. Bahkan di antara kita ada yang pergi umroh di bulan Ramadan. Bahkan di antara kita ada yang akan pergi haji di bulan haji nanti. Pertanyaannya adalah, ma'asyiral muslimin, pertanyaannya adalah, kenapa Allah menyuruh kita beribadah? Kenapa Allah memerintahkan kita melakukan ibadah-ibadah yang sangat banyak itu? Kenapa Allah menciptakan kita untuk beribadah? Lalu apa tujuan Allah memerintahkan kita ibadah? Pernahkah kita merenungkan hal itu? Pernahkah terbesit dan terdetik dalam pikiran kita? Untuk apa aku sholat? Untuk apa aku berpuasa? Untuk apa aku diperintahkan haji? Kenapa aku harus pergi umroh? Kenapa aku harus membayar zakat? Kenapa aku harus berwudu? Kenapa aku bersuci? Semua ibadah-ibadah itu memiliki thamarat. As-samarat, yaitu buah, yaitu hasil, yaitu tujuan yang harus kita petik. Jangan sampai kita sudah sebulan berpuasa, kita tidak memetik hasilnya. Kita sebulan sholat tarawih, kita tidak mendapatkan maksud dan tujuan Allah memerintahkan kita sholat. Kita sholat Idul Fitri, bertakbir banyak sekali, lalu kita belum mendapatkan tujuan dari perintah Allah itu. Apa kira-kira? Apa kira-kira tujuan Allah memerintahkan kita beribadah? Dengan banyak sekali tujuan-tujuan ibadah yang kita diperintahkan untuk melaksanakannya. Mungkin di antara kita ada yang berpikir dan menjawab, kita beribadah kepada Allah untuk menggapai ridhonya. Kita beribadah kepada Allah agar menggapai surganya. Kita beribadah kepada Allah agar mendapat rahmatnya. Mungkin ada yang berbicara ataupun terdetik dalam pikirannya jawaban tersebut. Dan itu memang benar. Akan tetapi mendapatkan ridho Allah, menggapai surga Allah, menggapai ampunan Allah, baru akan kita nikmati nanti di akhirat. Sedangkan kita sekarang hidup di dunia. Apa tujuan Allah merintahkan kita beribadah? Yang mana hasilnya?
yang mana buahnya, yang mana fungsinya, yang mana manfaatnya harus kita rasakan juga di dunia ini. Apa kira-kira? Para ulama menjelaskan, amarana Allahu bil ibadat minas shalah waz zakat was siyam wal haji lil wusuli ila makarimil akhlak. Itu tujuannya. Itulah manfaat yang harus kita buktikan kita meraihnya di muka bumi ini sebelum mendapatkan maghfirah, sebelum mendapatkan pahala di akhirat nanti, sebelum dimasukkan kita ke dalam nikmat yang abadi berupa surga. Apa tadi maksudnya? Allah memerintahkan kita beribadah berupa salat, berupa zakat, berupa puasa dan haji lil wusul, agar kita sampai, agar kita menuju, agar kita menggapai ila makarimil akhlak, agar kita menjadi seseorang yang berakhlak mulia, agar kita menjadi manusia yang hidup di bumi ini, berinteraksi dengan sesama, menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh kemuliaan akhlak. Mana buktinya? Mana buktinya kalau Allah merintahkan kita ibadah untuk agar kita berakhlak mulia? Banyak buktinya, ma'asyiral muslimin. Di antaranya, mari kita ambil ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ibadah-ibadah. Dalam ibadah salat, Allah berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah seseorang dari berbuat keji dan mungkar. Kita lihat ayat ini dengan seksama. Mari kita lihat maksud Allah merintahkan kita sholat. Ternyata agar berakhlak mulia, meninggalkan perkara yang keji, meninggalkan perbuatan yang mungkar, berarti kita melakukan perbuatan yang terpuji. Kita ambil ayat tentang perintah zakat. Allah berfirman, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari harta mereka, agar zakat itu tutahhiruhum wa tuzakkihim, mensucikan mereka. Apa yang disucikan? Hati dan harta tersebut. Dengan ibadah zakat, Allah mendidik kita membersihkan hati dari akhlak yang buruk, yaitu kikir maupun pelit. Dengan perintah zakat, Allah mendidik kita agar hati-hati dalam mengais rezeki. Kita berakhlak dalam bekerja mencari rezeki. Kita ambil ayat tentang puasa yang sama-sama kita sering dengar selama bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kita dipanggil oleh Allah. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atasmu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya diwajibkan kepada orang-orang sebelummu. Apa tujuan Allah memerintahkan kita puasa? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang memuji sifat-sifat orang bertakwa, mayoritas membahas tentang perilaku sosial yang berakhlak. Di antara ayat yang memuji sifat orang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidh. Orang yang bertakwa, yang berhasil puasanya selama bulan suci Ramadan, dia pandai mengendalikan amarah, akhlak. Wal afina 'anil nas, dan dia mudah memaafkan kesalahan orang lain. Akhlak. Puasa mendidik kita berakhlak, memiliki jiwa yang sabar, memiliki jiwa yang istiqomah, memiliki jiwa yang sosial, peduli kepada sesama. Betapa banyak kita berbagi takjil, betapa banyak kita berbagi makanan ketika Ramadan, menunjukkan bahwa kita dididik untuk menjadi orang yang peduli kepada sesama, memiliki akhlak yang mulia. Kita ambil lagi ayat tentang perintah ibadah haji. Allah berfirman,
Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ketika haji, fala rafath. Tidak boleh berkata kotor. Akhlak. Tidak boleh fusuq wala fusuqa. Tidak boleh berbuat fasik ataupun bermaksiat. Berbuat fasik tidak boleh. Wala jidal, tidak boleh bertengkar. Tidak boleh adu mulut. Tidak boleh debat kusir fil hajj ketika ibadah haji. Ibadah haji dikaitkan dengan akhlak. Ibadah puasa dikaitkan dengan perilaku sehari-hari yang mulia. Ibadah zakat dimaksudkan untuk mendidik kita berakhlak mulia, memiliki hati yang bersih, hati yang suci. Karena seseorang yang selamat di akhirat nanti adalah man atallaha biqalbin salim, yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah tujuannya adalah agar kita berakhlak mulia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam suatu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa akmalul mu'minina imanan, akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum akhlaqan. Dalam riwayat lain, akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan. Yang artinya akmalu. Akmalu artinya yang paling sempurna. Bukan yang paling baik. Bukan yang paling hebat, tapi yang sempurna. Tidak ada kata lebih indah, lebih sempurna dibandingkan kata-kata sempurna. Akmalul mu'minina imanan. Seseorang mukmin yang paling sempurna imannya. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Nabi kita tidak mengatakan yang paling banyak rakaat salatnya. Nabi kita tidak mengatakan yang paling banyak pergi haji ataupun umrahnya. Nabi kita tidak mengatakan yang paling banyak dalam bersedekah. Tapi Nabi kita berkata, Nabi kita bersabda, ahsanuhum khuluqan. Yang paling baik akhlaknya, yang paling mulia akhlaknya. Para ulama menyimpulkan dari hadis ini bahwa al-imanul haqiqi huwa makarimul akhlak. Iman yang sejati bukanlah yang tampak secara lahir. Bukan seseorang yang menampakkan pakaian yang indah, kopiah yang bagus, sarung yang bagus, baju yang bagus. Bukan. Tapi akhlak yang mulia itulah kesempurnaan iman seseorang. Ahsanuhum khuluqan. Sebagai perbandingan, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, ayun nasi aktsaru syarran ya Rasulullah. Siapa manusia yang paling jahat itu ya Rasul? Siapa manusia yang paling buruk itu ya Rasul? Rasulullah berkata, Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, man hajarahun nas ittiqa'a fuhsyi, yaitu manusia yang dijauhi orang lain karena orang lain takut sakit hatinya oleh perbuatannya, karena orang lain takut sakit hatinya karena ucapan-ucapannya. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah kita dididik 1 bulan lamanya oleh Allah, setelah kita diperintahkan oleh Allah 1 bulan lamanya berpuasa dan sholat tarawih di malam harinya, sudahkah kita mendapatkan hasil takwa itu yang dibuktikan dengan akhlak yang terpuji? Ataukah kita sholat, kita puasa, kita membayar zakat fitrah, tapi lisan kita masih berdusta, lisan kita masih sering mendolimi orang lain, bahkan mengadu domba orang lain, mata kita belum terjaga, aurat kita masih belum tertutup sempurna. Betapa banyak hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mengaitkan iman dengan akhlak. Di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu, fala yu'dhi jarahu.
Man kana yu'minu billah. Barang siapa, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yu'minu, yang beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari kiamat. Apa kata Nabi kita? Fala yu'dhi jarahu. Hendaklah dia tidak menyakiti tetangganya. Hendaklah dia tidak menghardik tetangganya. Hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Di dalam hadis lain, Rasulullah mengaitkan iman dengan akhlak lagi. Apa sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang iman pada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia berkata baik atau diam saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang lainnya, yang lagi-lagi menyebutkan sebaik-baik manusia yang paling baik akhlaknya. Apa sabda Nabi kita? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baik orang di antara kalian, sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Khairukum li ahlihi, yang paling baik kepada istrinya, yang paling baik kepada keluarganya. Lalu Rasulullah bersabda di akhir hadis tadi, wa ana khairukum li ahlihi. Akulah contoh bagi suami yang paling baik kepada istrinya. Akulah contoh sosok seorang ayah yang paling baik kepada anak-anaknya. Akulah contoh sosok laki-laki yang paling baik kepada keluarganya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau pulang ke rumahnya di pagi hari. Kemudian dalam pikiran beliau ingin sarapan, makan pagi. Namun istrinya belum menyiapkan apa-apa. Kalau kita yang terjadi seperti itu, apa yang terjadi dengan kita kepada istri kita? Apa yang terjadi? Adakah kita tersenyum? Ataukah kita marah kepada istri kita? Nabi kita memberikan contoh akhlak yang terpuji, yang mulia. Apa kata beliau? Fa'idan ana so'im, fa'inni idan so'im. Ya sudah, aku berpuasa. Aku berpuasa. Tidak marah, tidak mengumpat, tidak menjelek-jelekan istrinya hanya karena belum menyiapkan sarapan. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Aku puasa saja. Puasa sunnah. Di lain kesempatan, Rasulullah Muhammad SAW sudah berpuasa. Namun istrinya masak. Ketika pulang melihat istrinya sudah menyiapkan sarapan, apa yang dilakukan oleh Nabi kita? Tidak mempertahankan puasanya. Dia batalkan puasanya. Puasa sunnah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Betapa banyak riwayat, betapa banyak hadis, betapa banyak sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang menjelaskan betapa agung akhlak Rasulullah, betapa luhur pribadi, betapa tinggi budi pekerti Nabi kita Muhammad SAW. Kita diperintahkan mencontoh Nabi kita. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat, diperintahkan untuk puasa di bulan suci Ramadan, diperintahkan untuk pergi haji, diperintahkan untuk membayar zakat, untuk agar kita berakhlak mulia. Maka di pagi hari ini, di hari yang fitri ini, di hari di mana kita telah menjalani pendidikan Ramadan, menjalani madrasah Ramadan, kurang lebih 1 bulan lamanya, pastikan pada diri kita sudah menjadi pribadi yang bertakwa, pribadi yang memiliki keunggulan budi pekerti, pribadi yang memiliki akhlak yang luhur, makarimul akhlak. Beliau bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minkum wa minni tilawatah innahu was-samiul alim. Mari sebelum kita tutup khutbah pada pagi hari ini, kita bersama-sama merendahkan hati kita ke hadapan Allah. Menghilangkan segala rasa sombong dalam hati kita. Menghilangkan
segala rasa bangga yang masih melekat dalam diri kita. Karena sesungguhnya kita adalah manusia yang lemah. Kita menjadi mulia dengan ketakwaan dan akhlak yang mulia. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami keimanan yang kokoh, keislaman yang istiqomah, akhlak yang mulia. Ya Allah, perbaikilah akhlak kami ya Allah. Muliakanlah akhlak kami ya Allah. Berikanlah kepada kami budi pekerti yang luhur. Berikanlah kepada kami akhlak yang baik. Berikanlah kepada kami lisan yang lurus, perkataan yang jujur, jauh dari perilaku orang-orang yang berdusta maupun mentolimi orang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? Panjangan. Kalau sampai jam 8 ya kemarin.